Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Terpergok warga seorang pencuri sepeda motor di Depok, Jawa Barat kabur menceburkan diri ke kali. Usai ditangkap, pelaku sempat diamuk warga sebelum diserahkan ke polisi. Pencuri motor menyuburkan diri ke kali yang berada di Jalan Raya Citayam, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat untuk menghindari kejaran warga. Pelaku berhasil ditangkap dan sempat menjadi sasaran amukan warga. Menurut warga, pelaku diduga berjumlah 2 orang, namun satu pelaku lainnya kabur. Selanjutnya, pelaku masih menjalani proses penyidikan di Polsek Pancoran Mas, Depok. Saya menurut informasi dari Cipetiung, dari Kotrunada. Itu ketangkep dia, maksudnya dia pas ngambil ketangkep atau gimana? Emang kan kata bocah yang lagi berubah ketahuan. Motor apa yang diambil? Motor Vespa. Oh, Vespa. Ya. Pelakunya berapa orang? Saya emang lihat cuma 2. 2. Ya. Satunya kabur. Sementara itu, warga Jalan Bambu Larangan Kalideres, Jakarta Barat menggagalkan aksi komplotan pencuri motor di lingkungannya. Pelaku sempat mengancam dengan senjata api, namun warga membalasnya dengan lemparan batu hingga membuat para pelaku kabur. Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pelaku pencurian sepeda motor yang kabur usai aksinya diketahui warga. Dengan menggunakan 3 sepeda motor, para pelaku mencoba melarikan diri. Saat hendak melarikan diri, salah satu pelaku sempat menembakkan senjata api yang dibawanya. Warga pun membalas dengan lemparan batu ke arah pelaku. Menurut pemilik kendaraan, pelaku berjumlah 4 orang dan nekat beraksi pada siang hari. Awalnya lagi diparkir. Nah, datang 3 motor, 4 motor gitu. Siang-siang di Salatiga. Terus? Ada yang mergokin 1 ponakan ya? Ponakan. Langsung lari. Langsung ditanya dia lari. Nah, berbalik ke temennya dikepungan sama anak-anak ini. Dilemparin batu makna bawa senjata api. Pencurian mobil terekam CCTV di Jember, Jawa Timur viral di media sosial. Tak lebih dari 24 jam, 2 pelaku berhasil ditangkap beserta barang bukti mobil yang dicuri. Kedua pelaku ditangkap di rumah persembunyiannya di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelumnya, kedua pelaku terekam CCTV mencuri mobil di Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Usai ditangkap, kini kedua pelaku menjalani pemeriksaan polisi. Sementara barang bukti mobil yang dicuri dikembalikan ke pemiliknya. Tahu kondisi mobil tidak ada di tempat, langsung kita cek CCTV perumahan, terus bawa rekaman CCTV-nya itu ke Polsek Sumbersari ke sini. Belum tahu pelakunya siapa ya? Nggak ada bayangan pelakunya siapa. Terus gitu. ternyata pelakunya? Ternyata kenal gitu aja. Gitu. Sementara kita mengamankan 2 orang, ya, namun akan kita dalami lagi tentang perannya masing-masing. Yang jelas hasil penyelidikan kita dapat informasi, kita gali dan kita laksanakan pengajaran sehingga kita mengamankan pelaku dan barang bukti ada di Jajak Banyuwangi. Saudara, sungguh jadi sebuah ironi. Polisi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menolak laporan warga yang menyerahkan seorang pencuri motor. Oknum polisi tersebut malah meminta warga melepas pelaku pencurian. Rekaman video memperlihatkan saat oknum polisi di unit sentra pelayanan kepolisian Polsek Cikarang Utara menolak laporan warga yang membawa pelaku pencurian motor. Oknum polisi ini meminta warga melepaskan kembali pelaku. Ia bahkan bilang, jika membuat laporan polisi, maka motor yang sempat dicuri pelaku akan dijadikan barang bukti dalam waktu yang lama. Warga mengaku kecewa dengan respon oknum tersebut. Ini yang membuat saya marah, makanya saya berani videoin di Polsek kan. Ya awalnya sih cuma perkara nggak ada LP, yang nggak ada yang mau buat laporan. Dan cara polisi melayanin kita juga seperti itu, kayak ogah-ogahan. Makanya saya juga marah, sempat marah kan, suara saya keras di situ. Kita minta sebagai pihak kewajiban yang berwajib, layaknya lah melayanin kita, jangan mentang-mentang kita dari bawah, dia juga begitu.
Video penolakan polisi terhadap warga yang membawa pelaku pencurian motor viral di media sosial. Kapolres Metro Bekasi meminta maaf dan menyebut oknum polisi tersebut kini dalam pemeriksaan unit Propam Polda Metro Jaya. Kami juga mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin mendapati video viral bahwa ada anggota yang tidak profesional dalam hal menerima pengaduan masyarakat. Namun atensi dari Bapak Kapolda, anggota kita sudah kita proses, sekarang sudah dibawa ke Bitpropam Polda Metro Jaya. Anggota kita bersama Kapolsek untuk kita klarifikasi ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Kapolsek, terhadap anggota. Dan bila mana ada pelanggaran, tentunya kita proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apa. Sebelumnya aksi pencurian sepeda motor di Jalan Layang Kongsi, Cikarang Utara, Bekasi digagalkan warga. Pelaku sempat menjadi sasaran amuk warga. Menghindari emosi warga yang kian tak terbendung, pelaku lantas dibawa warga ke Mapolsek Cikarang Utara, namun ditolak oknum polisi yang bertugas. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Polri dan Bea Cukai menangkap 2 kurir narkoba jaringan Malaysia Indonesia di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. 5 kg sabu disita dalam penangkapan ini. Penangkapan berawal dari informasi pengiriman narkotika jenis sabu di wilayah Riau melalui jalur laut. Tim gabungan Polri dan Bea Cukai mencurigai 2 orang bersepeda motor melintas di Jalan Baharudin Yusuf, Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir, Riau pada Selasa malam lalu. Tim kemudian mengecek isi ransel kedua pelaku. Hasilnya ditemukan 5 kg sabu dari dalam tas ransel milik salah satu pelaku. Dari hasil interogasi kedua pelaku, mereka merupakan kurir narkoba yang diperintah seorang bandar narkoba jaringan internasional Malaysia Indonesia yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Seorang pemuda di Parepare, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menganiaya kekasihnya. Peristiwa itu dipicu pertengkaran setelah pelaku menggadaikan sepeda motor milik korban tanpa sepengetahuannya. Peristiwa penganiayaan terjadi di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang. Dari pemeriksaan polisi, diketahui pelaku sebenarnya sudah memberikan sebagian uang hasil gadai motor kepada korban. Korban yang kemudian meminta sisa uang gadai memicu emosi pelaku. Pelaku merupakan seorang residivis kasus pencurian dan sudah menjalani hukuman di Lapas Kelas 2A Kota Parepare. Aku menggadaikan motor pacarnya, motor korban, tanpa sepengetahuan korban. Dan pelaku ini datang ke rumah korban memberikan uang sebagian dari hasil gadai tersebut. Kecelakaan ternyata korban mengetahui kalau motornya digadai sehingga korban mendatangi rumah pelaku meminta sisa gadai tersebut. Dan pelaku justru meminta kepada pacarnya untuk menebus motor tersebut. Namun korban tidak mau menebus dan pelaku ini menyeret korban keluar dari rumahnya dan melakukan penganiayaan. Badan Narkotika Nasional kembali menemukan 2 hektar ladang ganja yang berada di 2 titik lokasi pegunungan di Aceh Besar, Aceh. Lebih dari 2 ton ganja kering dimusnahkan. Dari 2 lokasi di pegunungan di Aceh Besar, petugas memusnahkan sekitar 5.000 batang tanaman ganja dengan perkiraan berat mencapai lebih dari 2 ton ganja kering. Pemusnahan dilakukan dengan cara dicabut dan dibakar langsung di lokasi yang tak ditemukan pemilik ladangnya. Pemusnahan tanaman narkotika jenis ganja oleh BNN merupakan upaya untuk memutus mata rantai peredaran narkoba langsung dari sumbernya. Pemusnahan ladang ganja di 2 titik. 1 titik ya di sini di Kampung Pulo, Kecamatan Selimum, dan titik kedua di Kampung Iseum, Kecamatan Mesir Raya. Jadi luas lahan yang digunakan oleh para penanam atau ladang ganja ini kurang lebih 2 hektar dari 2 titik. Jumlah batang ganja yang hari ini kita musnahkan ada kurang lebih 5.000 batang ganja. Ya, kalau misalnya dikonversi kepada ganja kering itu ada sekitar 900 kg.